Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa sekalian? Tetap semangat ya dalam belajar matematika. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menggambar bangun ruang. Nah, pada video sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk menyediakan seperangkat alat geometri. Nah, seperti ini ya. Ada jangka, ada busur, ada penggaris ya. Kemudian juga menyediakan kertas mili. Nah, kertas mili ini bisa kalian peroleh di toko buku. Kemudian kalian sudah harus menginstal aplikasi GeoGebra. Nah, yang saya sarankan adalah aplikasi GeoGebra Classic 5. Baik, langsung saja kita menggambar bangun geometri ruang ini. Baik, yang pertama yang harus kalian pahami adalah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan bangun geometri ruang ya. Karena ini berbeda sekali menggambarnya dengan bangun geometri bidang. Nah, perhatikan yang pertama, ada bidang ABFE, ini disebut dengan bidang frontal. Bidang frontal atau bidang yang di depan. Nah, bidang frontal ini artinya bidang yang tampak dari depan ya. Ini dinamakan bidang frontal. Kemudian ada yang dinamakan dengan garis frontal, yaitu garis yang terletak yang bisa kita lihat ya dengan jelas dan ukurannya sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan bidang ortogonal ya. Ini dinamakan bidang ortogonal, dan di bidang ortogonal itu ada yang dinamakan dengan garis ortogonal. Kemudian pada garis ortogonal itu terdapat sudut surut ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang frontal, garis frontal, bidang ortogonal, garis ortogonal, dan sudut surut? Ini dia. Yang pertama, bidang frontal adalah bidang pada bangun ruang yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, ukuran yang akan dibuat pada bidang frontal sama dengan ukuran yang sebenarnya. Kalau bidang gambar kita adalah kertas mili, maka bidang frontal itu sejajar dengan kertas kita ya, bidang gambar kita. Kemudian yang dimaksud dengan garis frontal adalah garis pembentuk bidang frontal. Ukuran garis ini sama dengan ukuran garis yang sebenarnya. Kemudian ada bidang ortogonal. Bidang ortogonal ini adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Ukuran bidang ortogonal ini tidak sama dengan ukuran yang sebenarnya karena kita melihatnya secara perspektif, sehingga nanti ada di sana sudut surut ya. Garis ortogonal adalah garis pembentuk bidang ortogonal. Ukuran garis ini tidak sama dengan ukuran yang sebenarnya. Karena tadi bidang ortogonal dan garis ortogonal itu tidak sama dengan ukuran yang sebenarnya, maka ada yang dinamakan dengan perbandingan ortogonal. Perbandingan ortogonal ini adalah perbandingan antara sisi ortogonal dengan sisi sebenarnya, atau perbandingan antara garis ortogonal dengan garis frontal ya. Tadi pada bidang ortogonal ada sudut surut, atau pada garis ortogonal ada sudut surut. Nah, apa itu sudut surut? Sudut surut adalah sudut yang dibentuk oleh garis frontal dengan garis ortogonal ke belakang ya. Baik, kita langsung saja mulai praktek cara menggambar bangun ruang. Sekarang kalian sediakan kertas milinya, seperangkat alat geometri kalian, alat tulis geometri, kemudian langsung dipraktekkan. Oke, yang pertama kita menggambar kubus. Kita akan menggambar atau melukis sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, perbandingan ortogonal 2/3 atau 2:3, dan sudut-sudutnya adalah 45 derajat. Nah, langkah pertama adalah kalian membuat dulu bidang frontalnya, yaitu berbentuk persegi, karena definisi dari kubus adalah terbentuk dari 6 buah persegi, maka bidang frontalnya adalah persegi yang panjang sisinya 6 ya. Berarti kita buat sisi 6 persegi 6 kali 6. Setelah kalian buat ini, maka kalian buat sudut surutnya. Nah, buat sudut surut dulu. Kemudian sudut surutnya berapa? 45 derajat. Setelah kita buat 45 derajat, maka di sudut-sudut tadi ada garis ortogonal. Nah, garis ortogonal ini
panjangnya berdasarkan perbandingan ortogonal. Tadi perbandingan ortogonalnya adalah 2/3 atau 2:3. Maka 2/3 dikali 6 ya. 2/3 dari 6 itu sama dengan 4. Maka panjang garis ortogonal ini, yaitu di sana adalah garis AD, itu bukan ukuran yang sebenarnya kita buat, tetapi sebenarnya panjangnya ada 6. Karena dia garis ortogonal, maka 2/3 dari 6 jadinya 4. Maka kita buat 4 cm ya AD. Kemudian setelah itu, untuk titik-titik lainnya, ketiga titik lainnya kita juga buat garis ortogonal yang sejajar dan sama panjang dengan garis AD tadi yang sudut-sudutnya 45 derajat. Setelah seperti ini, kita hubungkan titik-titiknya sehingga terbentuk kubus yang kita maksud, yaitu kubus ABCDEFGH, di mana ada beberapa garis yang putus-putus. Nah, maksudnya garis putus-putus ini adalah garis tersebut berada di belakang, sebenarnya tidak jelas. Sehingga yang putus-putus ini adalah garis AD, garis CD, dan garis DG ya. Nah, sudah selesai kita menggambar sebuah kubus. Bagaimana cara menamakan sebuah kubus? Nah, menamai sebuah kubus, kita sudah punya kubus. Cara menamakan kubus adalah dimulai dari bidang alasnya ya. Kita mulai dari kubus A, B, C, D. Kemudian kita tadi mulai A dari sudut kanan depan, kiri depan ya, sehingga kita mulai dari kiri depan yang bagian atas E, F, G, H. Sehingga apa nama kubus ini? Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, setelah A, B, C, D itu ada titik, dibubuhi titik, E, F, G, H ya. Tuh penamaan kubus. Contoh lainnya adalah misalnya ini ada kubus K, L, M, N, O, P, Q, R, sehingga nama kubus ini adalah kubus K, L, M, N, O, P, Q, R. Baik, sudah paham ya? Oke, kita lanjut menggambar balok ya. Menggambar balok sama dengan menggambar kubus tadi, tapi ukurannya berbeda. Dia juga punya bidang frontal, garis frontal, bidang ortogonal, garis ortogonal, dan sudut surut. Nah, baik, di sini ada balok. Kita diminta untuk melukis atau menggambar sebuah balok PQRSTUVW, di mana ukuran panjangnya 6 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 4 cm. Dengan perbandingan ortogonal 1:3 atau 1/3 dan sudut-sudutnya 45 derajat. Nah, pertama yang kita buat adalah bidang frontalnya. Bidang frontal ini tentunya berbentuk persegi panjang, yang mana panjangnya adalah, karena dia bidang frontal itu terdiri dari panjang dan tingginya, maka kita tempatkan ukuran panjang dan tingginya. Panjangnya adalah 6 cm dan tingginya 4 cm ya. Kemudian kita menggambar sudut-surutnya. Nah, sudut-surutnya tadi 45 derajat. Silahkan gambar sudut-surutnya menggunakan busur ya. Tapi sebenarnya kita menggunakan jangka, tapi bolehlah pakai busur ya. Kemudian setelah kita menentukan di mana posisi 45 derajat, berapa di 45 derajat itu ada garis ortogonal. Berapa panjang garis ortogonalnya? Karena perbandingan ortogonalnya adalah 1/3 atau 1:3, maka 1/3 dari panjang baloknya ya. Maka garis FS itu panjangnya adalah 1/3 dari 6 sama dengan 2 ya. Padahal panjang sebenarnya tadi lebarnya adalah 3. Di sana kan posisi lebar, maka panjangnya menjadi, yang kita buat pada kertas kita adalah 2 cm. Kemudian setelah ini kita membuat pada 3 titik lainnya garis yang sejajar dengan garis PS. Kemudian setelah ini kita menghubungkan beberapa titik ya, sehingga terbentuk balok yang kita minta, yaitu balok PQRSTUVW. Nah, sama dengan kubus tadi, maka ada bagian belakang balok yang garisnya putus-putus menandakan dia di bagian belakang. Baik, selanjutnya
Cara menamakan sebuah balok atau menamainya itu hampir sama atau sama dengan menamai sebuah kubus ya. Ini ada balok, kita ingin menamakan, maka kita mulai dari alasnya ya. Nah, ini namanya kita kasih nama A B C D F G H, sehingga nama balok ini adalah balok A B C D F G H. Kemudian kita contohkan lagi, di sini ada balok K L M N O P Q R, sehingga kita menamakan atau nama balok ini adalah balok KLMN bubuhi titik ya untuk penulisannya, OPQR ya, seperti itu menggambar dan menamai balok. Berikutnya kita menggambar prisma. Nah, prisma ini ada dua jenisnya, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak yaitu prisma yang bidang tegaknya itu tegak lurus dengan bidang alas, sedangkan prisma miring atau prisma condong adalah prisma yang bidang tegaknya tidak tegak lurus terhadap bidang alasnya. Baik, langsung saja kita menggambar prisma tegak. Nah, kita contohkan menggambar prisma tegak segitiga ABC DEF. Nah, pertama kita gambar dulu bidang alasnya yang berbentuk segitiga, karena prisma tegak segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Kemudian menggambar atau membuat sisi tegaknya ya, atau rusuk tegaknya. Kita buat tegak lurus terhadap bidang gambar ya, di ketiga titik alas tadi. Kemudian kita menghubungkan titik-titik yang terbentuk sehingga membentuk bidang atapnya atau bidang atasnya ya, sehingga ini terbentuk sebuah prisma segitiga. Kemudian kita menggambar prisma tegak segi 5 KLMNO PQRST. Nah, sama dengan menggambar prisma tegak segitiga tadi, kita menggambar alasnya dulu yang berbentuk segi 5, kemudian sisi tegaknya, kemudian kita hubungkan titik-titik yang terbentuk sehingga terbentuk prisma tegak segi 5. Nah, kemudian kita menggambar prisma miring segitiga ABC DEF. Nah, ini dia. Pertama sama kita menggambar dulu bidang alasnya. Kemudian kita menggambar sisi tegaknya yang tidak tegak lurus terhadap bidang alas ya. Kemudian titik yang terbentuk kita hubungkan. Mudah sekali ya. Sama juga dengan menggambar prisma miring segi 6. Kita gambar dulu alasnya, kemudian sisi tegaknya yang miring, kemudian kita hubungkan titik-titiknya sehingga terbentuk sebuah prisma miring segi 6. Oke. Untuk menamai sebuah prisma sama dengan menamai balok ya atau kubus, karena kita sudah pelajari kubus merupakan balok, balok merupakan prisma. Kita mulai dari bidang alasnya ya. Ini namanya adalah prisma tegak ABC EFGH. ABC DEF. Ya. Kemudian ini namanya adalah, kita beri nama dulu titik-titiknya sehingga namanya menjadi prisma tegak ABCDE FGHIJ ya. Baik, kita langsung menggambar limas ya, menggambar limas. Nah, limas ini juga ada dua, sama halnya dengan prisma. Limas itu ada limas tegak dan ada limas miring atau limas condong ya. Nah, yang pertama adalah kita menggambar bidang alasnya. Bidang alas ini adalah bidang ortogonal, di mana di sana ada sudut-sudutnya dan ada garis ortogonalnya. Oke, berikutnya kita menggambar diagonal bidang alasnya ya. Tujuan menggambar bidang diagonal alas ini adalah supaya kita mudah dalam menentukan di mana letak tinggi dari alasnya. Dari titik T itu kita hubungkan ke masing-masing titik sudut alasnya sehingga terbentuk limas ya. Jangan lupa kita membuat garis yang terletak di belakang itu putus-putus. Berikutnya kita menggambar limas miring. Nah, limas miring yang akan kita gambar adalah limas miring persegi panjang TABCD. Langkah-langkahnya hampir sama dengan menggambar limas tegak. Bedanya adalah ketika kita ingin menggambar tingginya itu tidak tegak lurus lagi tetapi miring ya, seperti ini.
kemudian kita lengkapi. Mudah sekali ya. Menamai limas biasanya dimulai dari titik puncaknya atau top ya. Ini dari istilah bahasa Inggris T, A, B, C, D, sehingga nama limas ini adalah limas tegak segi 4 T, A, B, C, D. Kemudian contoh lainnya adalah di sini ada limas T, A, B, C, D, E ya. Sehingga namanya adalah limas tegak segi 5 T, A, B, C, D, E. Baik, berikutnya kita langsung saja ke menggambar tabung. Pertama, kita menggambar alas tabung yang berbentuk lingkaran. Tetapi pada gambar tidak kita gambar seperti lingkaran. Karena alas ini merupakan bidang ortogonal, maka kita menggambarnya seperti menggambar elips ya. Kemudian setelah itu kita menggambar garis pelukis. Nah, ini bukan rusuk ya. Ini bukan suatu garis yang bukan sisi pada tabung, karena tabung hanya memiliki bidang lengkung, tapi ini dinamakan dengan garis pelukis ya. Setelah kita menggambar garis pelukis ini, kemudian kita menggambar bidang atapnya yang juga berbentuk lingkaran, tetapi pada gambar kita gambar berbentuk elips ya. Untuk memberi nama sebuah tabung, kita bisa memberikan nama tabung ini adalah tabung alfa, tabung beta, atau tabung gamma, atau dengan menamai tabung ini berdasarkan panjang jari-jari alasnya dan tinggi tabung. Baik, berikutnya kita menggambar sebuah kerucut. Nah, menggambar kerucut hampir sama dengan menggambar limas ya, karena kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Pertama, kita buat dulu bidang alasnya yang merupakan bidang ortogonal, artinya tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Kita bentuk menjadi elips. Kemudian dari titik tengahnya, titik tengah alasnya kita buat garis tingginya. Kemudian kita bentuk garis pelukisnya ya. Ini bukan rusuknya, bukan sisinya, tetapi inilah garis pelukis. Sehingga terbentuk kerucut yang bisa kita namai. Kerucut ini berdasarkan panjang jari-jari dan tingginya. Berikutnya kita menggambar sebuah bola. Nah, untuk menggambar sebuah bola, bola itu tidak memiliki ini ya, rusuk ya, tetapi langsung bidang lengkung yang merupakan kulit bola, sehingga kita membuat garis pelukis yang berbentuk lingkaran. Nah, ini tidak cukup untuk menggambar sebuah bola, kita perlu garis pelukis yang lain ya. Misalnya garis pelukis ini ya. Ada dua buah garis pelukis yang lain yang berbentuk elips yang vertikal dan horizontal. Kemudian bagian belakangnya kita buat putus-putus sehingga terlihat seperti bola, dan di dalamnya kita buat sebuah garis ortogonal yang merupakan jari-jari dari bola tersebut. Baik, demikian cara menggambar bangun ruang. Berikutnya kita akan menggambar bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, siap-siap ya. Sediakan aplikasinya, kita langsung praktek di laptop atau di HP masing-masing. Nah, ini tampilannya ketika kita membuka aplikasi GeoGebra ini. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa jika tampilan ini tidak ada, yang grafik 3D ini, 3 dimensi ini tidak ada misalnya, maka kita bisa menampilkannya di view, kemudian kita pilih 3D grafik ya, sehingga muncul bidang kartesius untuk ruang. Perlu diperhatikan bahwa ini merupakan tempat untuk secara aljabarnya, ini untuk yang bidang datarnya, ini untuk bidang bagian ini untuk yang bangun ruangnya. Nah, jika kita aktifkan kursor kita di sini, maka yang muncul adalah untuk bidang datar ya, atau untuk geometri bidang. Namun kalau kita aktifkan kursor di sini di bidang bangun ruang, maka yang akan muncul adalah menu bangun ruang. Nah, baik, saya aktifkan dulu gridnya atau gambar petak-petaknya supaya kita mudah menentukan di mana letak titiknya nanti. Baik, untuk menggambar bangun ruang kita perlu menu yang ini ya. Ini untuk menggambar bangun ruang, dan yang ini untuk menggambar bola nantinya. Baik, untuk menggambar bangun ruang kita memerlukan dua menu ini ya. Dua menu ini.
Nah, kita bisa pilih beberapa menu di sini untuk menggambar bangun ruang. Baik, kita mulai untuk menggambar sebuah kubus. Nah, untuk menggambar kubus kita mulai untuk mengklik cube. Cube di sini artinya kubus ya. Oke, saya ganti dulu. Bahasanya ke dalam bahasa Indonesia supaya mempermudah kita. Nah, bisa kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk menggambar kubus kita klik di sini cube, kemudian kita letakkan 2 titik yang mana jarak 2 titik tersebut merupakan panjang rusuk dari kubus yang kita inginkan. Misal kita ingin menggambar kubus yang panjangnya panjang rusuknya adalah 4 cm, maka kita letakkan atau kita klik 2 titik yang mana jarak dari 2 titik tersebut merupakan panjang rusuk dari kubus. Misalnya panjangnya 4, 0, negatif 4 sampai 0. Nah, ini dia kubus yang dimaksud. Yaitu kalau kita ingin melihat tampak kubusnya saja, maka kita bisa nonaktifkan sumbunya dan gridnya atau kisi-kisinya ya. Nah, ini dia kubus yang sudah kita buat yang panjangnya adalah 4 cm. Baik, berikutnya saya langsung ke Ctrl N atau di tampilan baru, di jendela baru. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat balok. Nah, di sini kita aktifkan dulu sumbunya atau bidang kartesiusnya. Nah, untuk menggambar balok kita mulai dari menggambar alasnya. Alas balok yang kita gambar, misalnya kita ingin menggambar balok yang panjangnya 4 cm atau 6 cm juga boleh, lebarnya 4 cm dan tingginya 3. Maka kita buat dulu bidang alasnya yang berbentuk panjang kali lebar, bentuk persegi panjang yang panjangnya adalah 6, lebarnya 4 misalnya. Kita ambil di sini ya, ini poligon. Maka kita buat di sini panjangnya 6, lebarnya 4. Nah, ini akan menjadi bidang alasnya. Perhatikan di sini otomatis terbentuk di sini bidang alasnya. Untuk membuat tinggi balok, maka kita aktifkan dulu kursornya di sini sehingga ada tampilan di sini ya. Tampilan menu di sini, menu untuk bangun ruang. Kemudian kita ambil paksa ke prisma atau silinder, artinya extrude ya. Artinya kita akan membuat di sini. Ini karena menggunakan bahasa Indonesia jadi paksa gitu ya, tapi sebenarnya extrude itu kita ingin membuat sebuah prisma ya. Kita akan membuat sebuah balok tersebut merupakan prisma, sehingga yang kita gunakan adalah prisma di sini ya. Kita klik di sini, klik di daerah interiornya sehingga nanti diminta ketinggiannya berapa, kita klik misalnya tingginya 3. Oke. Nah, ini dia balok yang panjangnya 6, lebarnya 4 dan tingginya 3. Oke, coba dihilangkan dulu sumbunya. Ini dia ya tampilannya. Oke, berikutnya kita akan menggambar prisma lainnya ya. Ctrl N atau halaman baru, kita juga bisa di sini jendela baru ya. Nah, misalnya kita akan menggambar beberapa jenis prisma. Misal kita aktifkan sumbunya dulu. Misal prisma misalnya prisma segitiga, maka alasnya berbentuk segitiga. Kita gambar dulu alasnya di sini. Misalnya alasnya berbentuk segitiga, ukurannya seperti ini. Nah, untuk menggambar prismanya, maka aktifkan dulu. Di sini kita klik dulu di sini, maka akan muncul menu bangun ruang. Kita extrude to prism atau paksa ke prisma. Kita klik di daerah tengahnya. Tingginya berapa terserah kita ya. Nah, itu dia prisma segitiga. Misalnya kita akan membuat prisma segi 5, maka kita harus membuat dulu alasnya berbentuk segi 5. Kita pilih di sini ada menu di sini segi n beraturan. Kita mau buat segi n berapa? Segi 5 misalnya. Maka kita perlu di sini 2 titik saja sehingga diminta nanti titiknya berapa? Katanya 5. Oke.
titiknya 5. Kemudian kita kembali ke sini, extrude to prism atau paksa ke prisma. Kita klik di daerah interior alasnya, tinggiannya diminta misalnya 4. Nah, ini dia ya. Prisma segi 3 dan segi 5. Misalnya kita tambah satu lagi, ada prisma segi 6 misalnya. Kita pilih yang tadi. Saya akan buat di atas saja. Ambil lagi ini, segi peraturan, pilih 2 titik. Kita mau segi berapa? Segi 6, maka akan terbentuk alasnya segi 6. Kita putar dulu di sini untuk memudahkan kita. Nah, ini dia ya. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita klik di daerah interior alasnya. Kita mau tingginya 5 misalnya. Oke, ini dia. Baik, ini dia cara membuat prisma, mudah sekali. Oke, berikutnya kita akan menggambar limas. Kita buka jendela baru. Nah, kita akan membuat limas. Nah, sama caranya dengan membuat prisma tadi. Pertama kita buat dulu alas, bidang alas dari limas yang akan kita buat. Misalnya bidang alasnya berbentuk segitiga. Misalnya segitiga ya. Nah, ini dia segitiganya. Kemudian kita akan membuat limas. Nah, kita pilih menu apa tadi, bangun ruang tadi, kita pilih paksa ke piramid atau kerucut ya. Nah, ini untuk pilihannya, untuk piramid atau kerucut, ini pilihannya prisma atau silinder. Kita ambil yang piramid atau prisma. Tingginya 3 misalnya. Nah, ini dia limas segitiga ya. Kemudian kita mau membuat limas yang lain, misalnya alasnya berbentuk persegi panjang, panjangnya 4, lebarnya 3 misalnya. Nah, kemudian sudah terbentuk di sini alasnya, maka kita ambil paksa ke piramid, kita klik daerah interior alasnya, ketinggiannya misalnya 4 gitu ya. Oke. Nah, ini dia sudah terbentuk 2 buah limas segitiga dan limas persegi panjang. Oke, mudah sekali. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat tabung. Nah, untuk membuat tabung, karena tabung merupakan prisma ya, karena tabung merupakan prisma yang alasnya lingkaran, maka kita bisa menerapkan langkah-langkah dalam membuat prisma. Pertama, kita buat alasnya berbentuk lingkaran. Kita boleh pilih titik ini lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Misalnya kita pilih ini, pusatnya di sini, sini ya. Jari-jarinya misalnya 2. Oke. Nah, di sini akan terbentuk sebuah lingkaran. Nah, sebelum kita membuat tingginya, maka kita perjelas dulu daerahnya supaya mempermudah kita dalam menentukan di mana nanti kita akan memilih daerah interior ketika menempatkan tinggi dari tabung. Nah, oke, sudah terisi daerahnya. Kemudian kita ambil, nah kita klik di sini, kita pilih di sini paksa ke silinder ya. Nah, kita klik daerah tengahnya. Oh, ternyata belum terlalu ini ya. Kita tambahkan lagi. Oke, kita pilih yang ini tadi. Ini dia, ketinggiannya adalah misalnya 4. Oke. Nah, ini dia sudah terbentuk tabung
yang jari-jarinya 2 dan tingginya 4. Baik, selanjutnya kita juga bisa membuat tabung dengan menggunakan menu lainnya. Saya geser ya ini. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada cara membuat tabung secara otomatis. Kita menggunakan silinder ya. Caranya kita klik silinder ini, kita klik titik pangkal tingginya, kita klik tingginya dulu, tingginya dari 0 sampai 4 misalnya. Kemudian muncul kolom untuk mengisi berapa jari-jarinya. Misal jari-jarinya 1,5. Maka akan terbentuk sebuah tabung ya. Nah, itu tadi yang ini caranya adalah langkah-langkahnya sama dengan membuat prisma. Yang ini langkahnya dengan memilih menu, memilih yang tools yang silinder ya. Baik, selanjutnya kita buka jendela baru lagi. Saya akan praktekkan bagaimana cara membuat kerucut. Nah, karena kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa membuat limas dengan cara atau langkah-langkah membuat kita bisa membuat kerucut dengan langkah-langkah membuat limas. Sini kita pilih lingkaran dengan pusat, misalnya di sini pusatnya, jari-jarinya misalnya 2. Oke. Nah, ini ya, kita isi dulu bagian tengahnya, bagian daerahnya ya, daerah di dalamnya. Maaf, ini kita delete dulu. Oke, baik. Untuk membuat kerucut, kita pilih yang paksa ke kerucut ya. Kita klik di tengahnya, kita mau tingginya berapa, 6 misalnya. Oke, ini dia kerucut yang jari-jarinya 2 dan tingginya 6 ya. Namun kita bisa menggunakan cara lain. Kita geser sedikit. Oke, kita menggunakan cara lain dalam membuat kerucut ini, yaitu dengan cara memilih langsung di menu di tools menu kerucutnya atau cone ya. Di sini adalah cone atau kerucut. Maka kita klik tingginya dulu, boleh tingginya misalnya ini berapa tuh, tingginya 3, dari negatif 1 sampai 2 berarti 3. Kemudian jari-jarinya misalnya 2. Oke, itu dia, sudah terbentuk kerucut ya. Ini merupakan kerucut, membuat kerucut dengan langkah-langkah limas. Kalau yang ini dengan menggunakan langsung menu kerucut di sini ya, cone gitu ya. Baik, terakhir yaitu menggambar bola. Nah, untuk menggambar bola kita bisa pilih ini ya, langsung ke sini saja, langsung ke bidang Cartesius R3 ini saja, langsung klik di sini ada bola dengan pusat melalui titik. Kalau ini kita pilih, maka kita pilih satu titik saja, kemudian bolanya. Oke, tolong lagi. Oh, ini belum aktif ya, maaf ya. Nah, untuk membuat bola kita langsung pilih di sini bola ya. Nah, ini dia. Nah, kita bisa menentukan sembarang titik untuk supaya dia berhenti ya. Nah, seperti ini kita klik, maka dia berhenti untuk mengembang atau membesar atau mengecil. Tetapi kalau kita ingin jari-jari tertentu, maka kita ambil yang tadi bola dengan pusat dan jari-jari, misalnya pusatnya di sini, kemudian jari-jarinya 3. Oke, ini dia bola yang kita inginkan ya. Nah, untuk mengganti warnanya, maka kita bisa klik di sini. Ini ya, kita bisa mengatur warnanya. Kita mau hijau, ini juga bisa. Kita mau terang atau gambarnya menjadi lebih transparan. Ini dia. Oke, ini dia cara membuat bola. Baik, demikian tadi tutorial atau praktek bagaimana cara membuat bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra.
Oke, demikian materi kita mengenai menggambar bangun ruang. Saya berharap kalian sebagai mahasiswa matematika tidak salah lagi dalam menggambar bangun ruang ini, baik dengan cara manual atau dengan cara stereometri maupun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.